Bapak Ibu jamaah semua, mari gerakkan lisan kita bersolat muliakan Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah halaqah pertemuan kedua kita membahas seluk-beluk tentang akhlak yang dirinci oleh ulama tasawuf. Kita sudah membahas pertemuan terdahulu tentang makna akhlak, bahwasanya dia adalah sifat dalam jiwa yang menggerakkan orang untuk beramal tanpa butuh pertimbangan dan pendapat dan tanpa perlu berpikir. Artinya ketika sesuatu itu sudah menjadi akhlak, sudah menjadi sifat, dia akan lahir dengan mudah begitu saja, akan langsung nampak tergerak untuk berbuat begitu saja. Dan untuk sampai ke level ini memang kita mengikut bahasa ulama tasawuf butuh sesuatu yang namanya riyadhah atau latihan dan pembiasaan. Maka sebagaimana kita sudah membaca ayat surah Al-Hujurat di nomor ke-12 ini di pertemuan lalu, maka kita masuk kepada pembahasan ayat ini di sifat akhlak mulia pertama, yaitu sifat husnudzon atau berbaik sangka. Pertama, mari Bapak Ibu jamaah semua kita baca terjemahan ayat ini. Wahai orang yang sudah beriman, jauhilah banyak dari berprasangka, karena sebagian dari berprasangka itu dosa. Jangan kamu memata-matai, jangan menggibah sebagian kamu atas sebagian yang lain. Sukakah seorang di antara kamu untuk memakan daging saudaranya dalam status sudah bangkai? Maka kamu pasti benci hal itu. Takwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha banyak menerima taubat dan Maha penyayang. Kita masih di penggalan awal soal sifat husnudzon, sifat berbaik sangka. Jamaah semua, Allah memilih bahasa menjauhi banyak berprasangka, karena sebagian dari unsur prasangka itu mengandung dosa. Dan kita sudah mengikuti istilah ulama, prasangka yang mengandung dosa diistilahkan dengan su'uzzon atau berburuk sangka. Nah, lawan dari itu adalah bahasa husnudzon atau berbaik sangka. Dan kita sudah sampaikan di pertemuan terdahulu bahwasanya akhlak mulia ini bisa kita lihat menjadi bagian interaksi kita dengan Yang Maha Mencipta kepada Allah Ta'ala, juga bisa kita pakai dalam interaksi sesama makhluk, khususnya sesama manusia dan sesama muslim. Maka pertemuan ini kita bahas dahulu tentang sifat berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Ini hal yang sangat mendasar dalam kehidupan kita untuk bahagia, bahwasanya seorang hamba wajib berbaik sangka kepada Yang Maha Mencipta. Untuk mengokohkan makna ini jamaah semua, mari kita pulangkan dulu kepada bahasa ayat-ayat Al-Quran. Pertama kita mulai dari bahasa hadis Nabi SAW. Allah itu selalu menginginkan kebaikan bagi hambanya, khususnya kita umat manusia. Sehingga dari bahasa Nabi kita mendapatkan bahasa yang jelas bahwasanya penyayangnya Allah ke kita, yang harusnya kita iringi dengan berbaik sangka tadi adalah tidak ada seorang manusia pun melainkan dia lahir sudah berislam. Kalau dia lahir sudah berislam, maka dia calon penduduk surga. Dia memang diciptakan untuk masuk surga. Permasalahan kita adalah ketika kita masuk kepada kategori yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai orang yang memang enggan untuk masuk surga. Kok bisa ada orang yang enggan masuk surga? Bahasannya tentu pulang kepada bahwasanya ada orang yang lebih suka mendurhakai manusia terbaik ini, Rasulullah SAW, dibanding mentaatinya. Padahal akal kita yang lurus pasti menuntun kita untuk menerima kebenaran. Ini sisi pertama yang kami rasa perlu untuk kita garis bawahi, bahwasanya berbaik sangkalah kepada Allah Ta'ala. Allah ingin kita semua masuk surga, sehingga dari lahir pun kita sudah berislam. Maka penyayang Allah kita perhatikan lagi, anak-anak yang lahir dari orang tua Yahudi, Nasrani, Majusi ataupun agama-agama kafir lainnya tidak dihukumi oleh Allah sampai kesempurnaan dirinya dengan kesempurnaan akal di usia baligh.
Maka di sini memang hal istimewa kita diberi kemampuan memilih. Anak-anak yang belum baligh karena belum sempurna kemampuan memilihnya, maka tidak kena hukum. Itu kan tanda Allah sayang sama kita. Maka berbaik sangkalah kepada Yang Maha Mencipta yang sudah memberi karunia sangat lengkap ini. Nah, tinggal lagi kalau kita bahas anak-anak Yahudi, Nasrani dan agama kafir lainnya itu, ketika mereka diberi kemampuan memilih, lebih memilih mengikuti orang tuanya yang kufur, mengabaikan kebenaran yang sudah ada dalam dirinya dari lahir, maka wajar Allah murka kepada mereka. Ini kita boleh pilih bahasa pendekatan ya. Ada orang kaya yang pemurah ke kita, kemudian ada orang zalim yang miskin misalnya gitu. Seseorang lebih memilih orang zalim ini dibanding orang kaya yang pemurah ini. Itu kan sebuah kebodohan sekali. Dan kita sama tahu tidak ada kefakiran yang lebih buruk dibanding masuk neraka. Dan itu sebabnya adalah kekufuran. Maka kalau kita merunut kepada ini, timbullah dalam diri kita sifat berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Maka kami cenderung, ini menjadi pemahaman yang kita miliki, Allah selalu menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Nah, kemudian kita kerucutkan kepada kita yang mukmin, kita ikuti sabda Nabi SAW, bahwasanya ketika kita mukmin, seluruh urusan bagi kita baik. Tidak ada urusan mukmin itu yang buruk. Ini menjadikan dada seorang mukmin pasti selalu baik sangka kepada Yang Maha Mencipta. Mari kita ulang hadis. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, wa ma dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Ajaib, mencengangkan, luar biasa urusan mukmin karena segala urusan bagi mukmin baik. Kalau dia mendapatkan hal yang menggembirakan, menyenangkan, nikmat karunia, dia bersyukur, berterima kasih kepada yang memberi, dan dia bersyukur itu adalah kebaikan baginya, baik untuk hidup dia di dunia ini, termasuk juga untuk kehidupan sesudah mati. Sebaliknya, ketika dia mendapatkan hal yang membahayakan, mendukakan, maka dia bersabar, menahan diri, redha dengan ketentuan Allah Ta'ala. Dan sabar redonya ini menjadikan juga itu bernilai pahala kebaikan, bermanfaat untuk kestabilan dia hidup dunia, bermanfaat untuk hidup dia sesudah mati. Maka jamaah semua, bahasa ini menjadikan kita berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Kita dapat nikmat, kita baik sangka kepada Allah Ta'ala karena Allah menginginkan kita menjadi hamba yang bersyukur. Sebaliknya, ketika dapat musibah, kita tetap berbaik sangka kepada Allah Ta'ala karena Allah menginginkan kita menjadi hamba yang bersabar. Dan itu juga kebaikan bagi kita. Indah sekali kita kalau mengaitkan sifat husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Maka mari kita pakai, kita latih ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah selalu menginginkan kebaikan bagi kita. Di riwayat hadis bahkan kita mendapati orang yang berdosa saja ketika langsung mendapatkan deraan keburukan sesudah itu, di riwayat itu dianggap sebagai kebaikan. Ada riwayat bahwasanya ada seseorang yang memperturutkan pandangan hawa nafsunya terhadap perempuan cantik, melebihi kadar boleh tentu saja, karena di bahasa ulama kan al-ghaddu minal absar, menundukkan pandangan itu boleh di pertama kemudian tundukkan, jangan diteruskan. Kalau sudah sampai ke level im'an, mencalik lamo itu atau dipana begitu, maka itu sudah dosa. Nah, orang ini sampai ke sana, nyopana mencalik nak gade rancak misalnya itu. Kemudian karena dia memandang ini, tidak lagi memperhatikan jalan sehingga hidungnya kebentur mungkin dengan pohon atau sesuatu di depannya, berdarah. Ungkapan Nabi yang kita ambil, innaka mru'un aradallahu bika khairan. Engkau orang yang Allah inginkan mendapat kebaikan. Kenapa? Dosa matanya dihapus dengan rasa sakit yang dia terima sesudah itu. Maka tidak ada upek ke diri, tidak ada menyalahkan Tuhan. Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Demikian juga kita mendapat indahnya belajar dari salafus soleh, karena di riwayat juga kita mendapati ada orang soleh terdahulu yang ikut dalam medan jihad berjuang menegakkan agama Allah Ta'ala.
kemudian kakinya putus ditebas oleh orang kafir, luar biasa baik sangkanya kepada Allah, dan dia mengatakan alhamdulillahilladzi ja'ala rijli sabaqatni ilal jannah. Luar biasa. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kakiku mendahuluiku ke surga. Tidak upek dia mula menegakkan agama Allah bakok putih lo kaki bakok derita nyogi di Tuhan. Tidak. Dia mengatakan kaki dia ini putus untuk lebih dahulu ke surga dibanding badannya. Itu sifat yang luar biasa berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Maka jamaah semua, kita tutup bagian ini dengan menukil bahasa Imam Ghazali rahimahullah soal obat sakaratul maut. Beliau cenderung menegaskan ketika hidup normal seperti ini, haruslah kita memperbesar rasa takut dibanding raja harap kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau boleh kita ambil permisalan bahasa beliau itu, mungkin kita harap waktu hidup ini paling hanya 40%, takutnya 60%, atau kita naikkan takut 70%, harap 30%. Tapi kalau waktu sakaratul maut itu harus dibalik dengan persentase yang drastis. Orang yang dalam sakaratul maut semestinya dia menjadikan setidaknya 90-100% dalam dirinya sifat harap kepada rahmat Allah Ta'ala. Dia yakin akan dimasukkan ke surga. Jadi jurus waktu sakaratul maut harus memakai sifat husnuzan ini. Dan memang kita dapat riwayat seperti itu. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinuzanna billahi ta'ala. Jangan mati seorang di antara kamu kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Jadi awak waktu kau mati itu angok cie-cie kau, yakinlah, berharaplah menjadi ahli surga. Maka orang yang melapih orang kau mati itu didorong untuk menyebutkan kebaikannya agar dia berbaik sangka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam taman surga. Sebutkan dia, engkau adalah orang yang ahli solat, engkau adalah orang yang ahli sedekah, engkau adalah orang yang baik. Orang sepertimu pasti mendapatkan nikmat kubur, orang sepertimu pasti akan masuk surga. Dengan itu tertanam dalam diri orang kamati haruk kepada Allah Ta'ala, berbaik sangka dia kepada Allah Ta'ala akan dimasukkan ke dalam taman surga. Maka dengan itu dia mendapatkan karunia Nabi SAW. Saya memakai bahasa karunia Nabi berdasar bahasa hadis. Man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, wa man abghadha liqa Allah abghadha Allahu liqa'ah. Siapa yang senang, suka dia berjumpa dengan Allah sesudah pindah alam ini, maka Allah juga senang berjumpa dengan dia. Sebaliknya siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah juga benci berjumpa dengan dia. Nah, pemahaman hadis ini dimulai dengan sesuatu yang dahsyat. Apa itu? Orang yang berbaik sangka akan Allah masukkan ke surga, maka Allah perlihatkan kepada dia tempat duduk dia nanti di surga. Maka dengan itu dia bersenang hati, dia husnuzan kepada Allah Ta'ala, dia harap sekali masuk surga. Waktu itulah ruh dia dicabut oleh malakul maut dan dia tidak merasakan sakit. Sehingga bahasa Nabi dalam hadis yang lain, innal mu'min yamutu bi'irqil jabin. Mukmin itu mati dengan berkeringat di dahi, nak kelepar-kelepar, nak mode ayam di dabih. Kenapa? Karena rasa sakit dicabutnya ruh hilang oleh kebahagiaan jiwanya, matanya melihat tempat duduk dia di surga. Maka mari kita pakai jurus dahsyat ini di dalam kehidupan berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, apalagi waktu sakaratul maut. Demikian dengan waktu kita potong di sini. Terima kasih atas perhatian. Semoga Allah mudahkan pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.